Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Curhat Filsafat. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya itu saya membahas tentang pertanyaan yang masih saya pertanyakan sampai sekarang, yaitu mengenai bagaimana seharusnya saya hidup. Di video sebelumnya saya mengatakan tentang keinginan diri saya yang pengen jadi orang yang tahu dan sadar diri saya itu siapa, mau kemana, mau jadi apa. Dan setelah mempelajari sedikit tentang filsafat, saya menyadari bahwa ternyata di hidup saya itu ada tujuannya, mau kemana, mau jadi apa. Tetapi saya rasa saya bukan orang yang berpikir idealis. Mengapa? Karena saya rasa saya tidak begitu terpaku dengan cita-cita atau tujuan saya. Saya hanya membiarkan hidup saya berjalan seadanya, namun masih dalam kendali saya. Tapi kayak lebih ke enjoy, because everyone have one way to enjoy the life. Ya, walaupun terkadang saya masih memikirkan perkataan orang tentang bagaimana kehidupan yang berhasil. Meskipun begitu, saya merasa saya bisa, saya akan mencapai tujuan saya. Tapi di sisi lain, saya juga merasa khawatir kalau saya tidak bisa mencapai tujuan saya. Kalau saya terus seperti ini, menjadi orang yang autopilot, membiarkan hidup saya berjalan seperti air. Jadi, masih dengan pertanyaan yang sama, bagaimanakah seharusnya saya hidup? Di dalam filsafat tadi yang namanya ajaran Stoicism atau Stoicisme, yaitu ajaran mengenai bagaimana manusia selaras dengan alam dan pengendalian hidup oleh akal. Di buku Filosofi Teras juga banyak menjelaskan tentang Stoicisme sebagai upaya pengendalian emosi negatif yang ada pada diri kita. Jadi ajaran ini membagi upaya pengendalian ke dalam dua hal. Yang pertama, hal-hal yang ada di luar kendali kita, seperti tindakan atau opini orang lain atau hal-hal yang di luar pikiran dan tindakan kita. Kemudian yang kedua, hal-hal yang di bawah kendali kita seperti tujuan hidup, opini dan persepsi pribadi, dan tindakan serta pikiran kita. Jadi dengan dua hal yang ada pada ajaran filsafat Stoicisme ini, kita dapat menentukan bagaimana pengendalian diri dengan respon yang baik. Jadi menurut ajaran Stoicisme ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Mungkin saya bisa menentukan bagaimana seharusnya saya hidup dengan mengendalikan diri sendiri. Ada satu pemikiran dari Marcus Aurelius yang menurut saya pemikiran tersebut bijak, yaitu you have power over your mind, not outside even. Realize this and you will find strange. Saya juga sudah mempelajari level of human thinking. Jadi ada level di mana manusia itu berpikir, apakah teologi thinking, philosophy thinking, scientific thinking, logic thinking, common thinking, dan mythology thinking. Dari 6 level of human thinking tersebut, saya rasa saya sudah melewati semua level. Dari mythology thinking yang saya percayai ketika saya masih kecil. Contohnya ketika saya masih kecil, saya percaya bahwa ketika sedang hujan, berarti itu Tuhan sedang menangis. Atau ketika ada pelangi, itu berarti sedang ada bidadari yang mandi di sungai. Dan mitos-mitos lainnya yang saya percayai ketika masih kecil. Namun, seiring berjalannya waktu dan beranjak dewasa dan mempelajari banyak hal dan melewati level-level lainnya, kemudian sampai di level of theology thinking, yaitu percaya semua yang terjadi di dunia itu adalah kehendak Tuhan. Setelah mempelajari sedikit juga tentang filsafat, saya mengetahui beberapa hal mengenai ciri-ciri berpikir filsafat.
Dan saya rasa saya sudah mengaplikasikan atau menerapkan cara berpikir tersebut di kehidupan saya, namun saya rasa belum sepenuhnya. Masih ada beberapa cara berpikir yang belum saya terapkan. Salah satunya berpikir radikal. Saya merasa saya belum menerapkan cara berpikir radikal ini di kehidupan saya. Mengapa? Karena saya merasa saya tidak berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara mendasar untuk mengemukakan suatu hal. Saya merasa saya bukan tipe orang yang bisa atau cocok untuk dapat berpikir radikal. Jadi dari sedikit pelajaran yang saya dapat dari filsafat ini, saya rasa pertanyaan yang saya pikirkan ini berada pada level philosophy thinking. Karena saya rasa pertanyaan tersebut bisa saya jawab dengan cara berpikir seperti yang ada pada ciri-ciri berpikir filsafat. Mungkin jika saya berpikir secara lebih kritis lagi, berpikir sistematis, berpikir secara keseluruhan, mencoba untuk menghubungkan semuanya, dan mencoba untuk mencari solusi yang tepat. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, jika saya ingin mencapai tujuan saya harus mengendalikan diri saya sendiri. Karena diri sendiri yang memegang kendali penuh, bukan orang lain. Saya yang akan mengendalikan hidup saya, bukan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di curhat filsafat part 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai ketemu di video curhat filsafat part 3.